Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah MTS MDI Jatirejo, Bapak Asnal SPDI, para Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, rahimakumullah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Puasa Melatih Kesabaran dan Hal-hal yang Merusak Pahala Puasa. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian rahimakumullah. Kata sabar, Pak, Bu, mudah kita ucapkan, mudah untuk dilafalkan, tapi sulit untuk kita amalkan. Coba kalau ada kerabat kita, saudara kita, teman kita yang terkena musibah, yang terkena cobaan, kita pasti gampang sekali untuk menasihatinya. Biasanya kan ngomongnya sing sabar yo, sabar wae. Wong iki cuma ujian, cuma cobaan, paling mengko terlewati. Biasanya kayak ngono. Mau bisanya ngomong tok. Tapi andai kita yang terkena musibah, andai kita yang terkena cobaannya, belum tentu kita bisa tabah, belum tentu kita bisa bersabar. Memang sulit untuk bersabar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan sama-sama belajar, Pak, Bu, Mbak, Mas. Bukannya saya menceramahi panjenengan, bukan, tapi kita akan sama-sama belajar bagaimana cara bersabar dari berpuasa. Karena sejatinya puasa melatih kita untuk bersabar, dan memang puasa itu membutuhkan kesabaran. Kata sebuah hadis, as-sawmu lisus sabri, puasa itu separuh dari sabar. Kenapa bisa demikian? Coba bayangkan, kita lagi puasa, di tengah hari ada matahari yang panas-panasnya. Badan kita sedang capek-capeknya, perut kita sedang lapar-laparnya, tenggorokan kita sedang kering-keringnya. Tapi di depan mata kita itu ada banyak makanan dan minuman. Tapi kita pasti akan menunggunya sampai waktu azan berkumandang, sampai beduk ditabuhkan. Dan biasanya kalau di sekitar daerah Pemalang itu kalau mau buka itu ada bunyi gitu kan. Sabar kita, kalau nggak sabar, jangankan yang di depan mata, yang tersembunyi di dalam kulkas, kalau kita nggak sabar pasti kita akan mengunjungi kulkas tersebut. Biasanya Mas Usdi biasanya tukang mengunjungi. Ya sambil diam-diam, sambil segala macam lah. Ada yang diam-diam colong-colongan mumpung nggak ada orang. Biasanya di jalanan sih biasanya motor. Andai kita bisa sabar menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, pasti kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Walaupun hanya sekedar segelas air putih, rasanya maknyus. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap siaga dan bertakwalah pada Allah supaya kamu beruntung.
Saat bulan puasa, kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus menahan amarah. Nah, ini yang biasanya kalau di luar bulan Ramadan, misalnya kita digosipin, kita diomong-omongin, kita dikata-katain, pasti kita dikit-dikit marah gitu kan. Tapi kalau kita masih di bulan Ramadan, walaupun kita itu diomongin, digosipin, tapi kita harus tetap menahan amarah tersebut. Kalau kita berpuasa, jika kita puasanya pahalanya ingin tidak rusak, maka ada 5 perkara yang harus kita tahan dan kita harus sabar dalam menahannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa khamsun yuftirna shaim al-kadibu wal gibatu wal namimatu wal yaminul kadibah wan nadaru bisyahwat. Perkara pertama yang harus kita tahan dan kita sabari yaitu al-kadibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong di bulan Ramadan, kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita. Yang kedua, adu domba. Zaman sekarang ini, adu domba bukanlah hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan maupun lidah, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil HP, isi kuota, kemudian kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi, kita bisa berekspresi untuk kemudian membuat adu domba. Yang ketiga, al-ghibatu, gibah atau mengomongi atau bahasanya apa ya? Menggelendengi, mengumbar-ngumbar aib orang lain. Ini sungguh luar biasa. Zaman sekarang kita tengok televisi, kita tengok YouTube, Instagram, TikTok, sedang menggosip, sedang menggelendengi. Tapi ingat, yang menggosip dan yang mendengarkan gosipan tersebut, yang mengumbar dan yang mengumbar kejelekan tersebut sama saja. Jadi di bulan Ramadan ini sebaiknya kita jangan dulu untuk menggosip. Yang keempat, al-yaminul kadibah, bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak tertentu. Yang kelima, an-nadharu bisyahwat, melihat dengan syahwat, dengan nafsu. Kata orang sih cuci mata, kata orang nyari vitamin mata, tapi lola yang ditengok YouTube, Instagram, TikTok. Kalau kita ingin mencari perkara-perkara yang dilarang agama, kalau kita ingin mencari perkara-perkara yang membuat zina mata, itu sungguh luar biasa banyaknya, luar biasa gampangnya. Jadi Allah menciptakan mata kita itu untuk melihat kekuasaan-kekuasaannya, untuk melihat Al-Quran. Tapi mengapa kita menggunakannya untuk mengkhianatinya? Bagaimana murkanya Allah? Semoga di bulan ini kita dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat menjadi momentum untuk menghindari 5 perkara ini. Sekiranya sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat ingat, kita buang sapeknya, kita ambil hikmahnya. Wallahu mu'afiq illa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.